Berikut ini adalah contoh dari pendekatan untuk memaparkan masalah yang sedang hot atau sedang up to date. Jadi ini contoh paparan infografik untuk menunjukkan statistik dari pemasaran secara visual. Oke, contoh berikutnya yang kedua, ini diambil dari sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan bahwa jika normalnya ketika orang ditanya mana yang paling berbahaya antara ular dengan nyamuk, tentu akan banyak menyebutkan ular. Namun demikian, kita bisa melihat faktanya di sini. Jadi ini adalah bentuk infografis untuk menunjukkan berapa banyak hewan yang mengakibatkan kematian. Jadi ini misalnya hiu ternyata hanya memunculkan 10 korban, demikian juga dengan serigala. Untuk singa dan gajah semakin membesar, ada 100 korban. Nah, sementara untuk ular itu 50.000 korban berjatuhan dari patukan dari ular. Dan 475.000 orang ini meninggal karena manusia sendiri, jadi dibunuh oleh manusia sendiri. Oke. Dan fakta yang cukup ekstrim mungkin, atau fakta yang agak mencengangkan, justru korban yang meninggal karena gigitan nyamuk. Jadi ada 725.000. Nah, data ini sumbernya dari WHO, yang sebenarnya bentuknya adalah memanjang, tapi ini saya pecah menjadi 2 kolom. Sehingga ini bentuk infografis yang bercerita banyak, yang bertutur mengenai berapa banyak hewan penyebab kematian. Oke. Kemudian yang bercerita mengenai timeline atau chronological, ini bisa dilihat dari sejarah Google I.O. Ya, Google I.O. ini sebuah event tahunan yang biasa dipakai oleh Google untuk memperkenalkan berbagai produk-produk terbaru mereka. Oke, jadi ini tahun ke tahun, apa-apa saja yang diperkenalkan, itu bisa muncul di sini. Oke. Ini pun sepatutnya dalam pola yang vertikal, ini saya bagi 2. Oke, langkah yang berikutnya, langkah yang kedua, ya setelah kita mengetahui domain permasalahannya, maka hal berikutnya yang kita lakukan adalah data collection. Di tahapan data collection ini ada contoh cara yang mudah, yakni dengan mencoba untuk memastikan informasi yang kita cari itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi yang seperti apa. Jadi ada baiknya kita tuturkan itu dalam bentuk research question. Jadi ada research question yang utama, kemudian untuk bisa mendapatkan penajamannya, kita tambahkan dengan beberapa research question yang berfungsi sebagai penunjang. Nah, untuk collect data ini pun, selain kita perlu pengetahuan dan perlu keterampilan untuk mendefinisikan research question, ada baiknya juga kemampuan kita dalam googling ini juga perlu kita asah. Beberapa topik mengenai googling sempat kita bahas di awal-awal sesi sebelumnya. Oke, ini contoh kalau kita menyusun research question kita dalam bentuk piramida pertanyaan. Jadi misalnya fokus kebutuhan kita adalah kita ingin mengetahui konten visual yang seperti apa yang nanti bisa dijadikan sebagai alat untuk marketing. Jadi yang jadi tren di tahun 2019 nanti apa? Ya, mungkin paparan ini dibuat sebelum tahun 2019 tentunya. Jadi infografik ini digunakan untuk memaparkan tren apa yang akan muncul pada bidang konten visual di tahun 2019. Nah, supaya bisa lebih mengerucut dan informasi yang didapatkan lebih komprehensif, ya, kita bisa menambahkan
beberapa pertanyaan supporting. Jadi kalau yang pertama fokus kita adalah konten visual yang seperti apa yang akan tren, kemudian yang berikutnya jenis visualisasi yang nanti akan dipakai oleh peneliti, kemudian model visualisasi yang dipakai untuk memaparkan penelitian, seberapa sering nanti peneliti menggunakan perangkat-perangkat visual konten ini untuk mendiseminasi hasil risetnya. Jadi ini beberapa hal yang kita bisa jadikan sebagai acuan dalam proses pencarian data. Oke, berikutnya lagi. Ya, ini hanya sekedar tips saja. Mungkin kita sudah pernah bahas ini sebelumnya. Jadi googling yang lebih efisien. Contoh saja, misalnya kita pengen mencari data tentang market share pengguna mobile. Jadi cukup kita tambahkan kata data pada bagian akhir keyword kita, maka secara spesifik nanti akan dipaparkan hasil pencarian yang fokus pada datanya saja, jadi bukan termasuk dalam berita. Kemudian jika kita spesifik ingin mencari filenya secara real, ya jangan lupa tambahkan file type-nya apa. Mungkin XLS, mungkin XLSX, mungkin CSV. Ya, ini kaitannya di data secara fisik biasanya itu dalam bentuk tabular yang mungkin bisa jadi seperti ini. Kalaupun misalnya kita mencari artikel, maka mungkin file type-nya adalah PDF atau doc. Oke. Nah, berikutnya juga, kita juga bisa mendapatkan, kalau yang di awal tadi kita mendapatkan datanya, maka kita juga bisa menggunakan mesin pencari ini, tapi yang kita cari langsung dalam bentuk grafisnya. Dibanding dengan data pencarian yang pertama tadi menggunakan keyword data, yang kita dapatkan adalah data secara mentahnya. Tetapi kalau mungkin kita bisa pilih pada bagian image, maka kita justru bisa mendapatkan data dalam bentuk representasi chart, yang tentunya memudahkan kita menggunakan chart ini langsung ke bagian di infografik yang kita paparkan. Namun kelemahannya tentu untuk beberapa aspek yang ingin kita tonjolkan, maka sulit untuk dilakukan modifikasi, karena biasanya ini dalam bentuk gambar mati, artinya tidak disertai dengan data embedded-nya, data Excel-nya misalnya. Oke, kemudian yang berikutnya lagi, ini beberapa resource yang bisa digunakan untuk mencari data juga. Jadi ada di Statista, di public datanya Google, kemudian di Retri-Data juga banyak. Ini beberapa yang saya dapatkan dari pengalaman ketika mencari data. Oke, kemudian, nah secara spesifik kita juga bisa menggunakan keyword keyword domainnya langsung. Misalnya kita mencari data di pemerintahan ya, data.gov. Kemudian yang kita cari apa? Marital status. Ya, data.gov ini sayangnya tidak ada di kita di Indonesia. Mungkin karena informasinya masih tersebar sehingga tidak mendapatkan pusat data yang baik. Tapi coba dieksperimenkan juga, misalnya kita nyarinya di BPS, Biro Pusat Statistik, kemudian kita beri titik 2, kemudian kita tambahkan jenis data yang kita hendak cari. Ya, siapa tahu mungkin juga bisa memberikan hasil yang sama seperti kita menggunakan pola seperti ini, data.gov, marital status. Oke. Dan yang terakhir, kita bisa menggunakan sumber-sumber yang kemarin sudah kita bahas ya, Google Scholar, Google Book, Open Science Framework, dan SIHAB yang kemarin tergolong sebagai open library ya. Oke, berikutnya. Jadi setelah kita paham betul apa yang hendak kita angkat, kemudian kita tentukan strategi kita akan menyampaikan seperti apa, apakah mau disampaikan secara kronologis atau disampaikan secara sudut pandang yang berbeda, tadi sudah kita tentukan semuanya. Kemudian kumpulkan datanya, tadi beberapa tips sudah. Nah, berikutnya mulai kita
create atau kita produce infografiknya. Ada banyak cara, ada banyak framework yang bisa dipakai. Silahkan eksplorasi sendiri, tetapi ini saya hanya bisa memberikan tips kecil yang disingkat dengan ICC ORE atau I-Core. I-Core ini intinya strategi kita untuk menyampaikan informasi itu tujuannya apa sebenarnya? Apakah kita ingin menginformasikan, mengkomparasikan, menunjukkan adanya dynamic changing, perubahan yang dinamis, atau kita mencoba mengorganising, menstrukturkan sebuah informasi, atau kita mencari asosiasinya atau relationship-nya, atau kita mengeksplorasi. Jadi tentukan gaya-gaya yang kita ingin gunakan untuk memproduksi infografik itu seperti apa.